Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nanti. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari tafsir surah An-Nisa, yaitu ayat yang ke-94. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaykumus salama lasta mu'minan tabtaguna aradal hayatid dunya fa indallahi maghanimu katsirah kadzalika kuntum min qablu famanna Allahu 'alaikum fatabayyanu innallaha bima ta'maluna khabir. Allah SWT berfirman, wahai orang-orang beriman, jika kalian melakukan perjalanan atau berjihad di jalan Allah SWT, maka hendaknya melakukan tabayyun atau cross check, dan janganlah Anda mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepada Anda bahwasanya kalian tidak beriman atau Anda tidak beriman, dengan tujuan mencari bagian dari kehidupan dunia. Maka sungguhnya Allah SWT memiliki bagian yang banyak. Dan begitu juga kalian dulunya, yaitu tidak beriman, tidak mengetahui. Kemudian Allah SWT memberikan hidayah kepada Anda, maka tabayyunlah. Sungguhnya Allah SWT mengetahui apa yang kalian kerjakan. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan bahwasanya ada seorang laki-laki dari Bani Salim yang lewat di hadapan para sahabat Nabi, yang dia ketika itu sedang mengembalakan kambing-kambingnya. Kemudian laki-laki tersebut mengucapkan salam kepada para sahabat tersebut. Kemudian para sahabat tersebut mengatakan bahwasanya dia mengucapkan salam kepada kita tujuannya agar mendapatkan keselamatan dari kita. Kemudian akhirnya mereka membunuh laki-laki tersebut. Kemudian sampailah kemudian mereka membawa kambing tersebut kepada Nabi SAW. Kemudian turunlah ayat. Dan juga yang disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dengan kisah yang mirip. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita
ketika seorang muslim melakukan apa saja, ya dalam ayat ini ketika para sahabat dulunya berjihad di jalan Allah SWT. Ketika mereka berjihad, diutus oleh Rasul SAW untuk berperang, mendatangi suatu kaum, maka kemudian mereka misalnya mendapati orang-orang di jalan dan sebagainya, maka hendaknya tabayyun. Tabayyun artinya memeriksa ataupun hendaknya berhati-hati atau mencari tahu apakah orang yang mengucapkan salam ini beriman atau tidak. Tentunya secara zahir seorang yang mengucapkan salam tentunya dia muslim. Ini secara zahir. Terlepas apakah dia mengucapkan salam karena ingin mencari rasa aman, sedangkan dia menyembunyikan kekufuran, maka kita dituntut untuk menghukumi seorang tentunya secara lahirnya, karena kita tidak tahu batinnya, kecuali ada indikasi yang kuat bahwasanya orang itu mengucapkan salam karena ingin mendapatkan keamanan. Maka Allah SWT dalam ayat ini menyebutkan kepada kita, ketika kita dalam perjalanan atau kita dalam berjihad di jalan Allah SWT, kemudian ada yang mengucapkan salam, maka tabayyun. Maka tabayyun ini tentunya dalam ayat ini disebutkan tentang ketika seorang berjihad di jalan Allah SWT, tapi tentunya tidak hanya dalam konteks jihad, tapi juga dalam segala hal. Hendaknya kita memeriksa misalnya berita dan sebagainya. Tidak kita menghukumi kecuali setelah meneliti terlebih dahulu. Apalagi kalau itu berkaitan dengan saudara sama muslim ataupun berkaitan dengan darah dan sebagainya, atau kehormatan seorang muslim. Dalam ayat ini dikatakan bahwasanya hendaknya Anda tabayyun dan jangan Anda mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam bahwasanya Anda tidak beriman karena ingin mendapatkan bagian dari dunia. Karena dia tadi menggembalakan kambing, maka karena ingin mendapatkan kambing-kambing tersebut, dan itu adalah bagian dari dunia, maka dia atau tidak diakui keislaman. Allah SWT mengatakan fa indallahi maghanim katsirah. Allah SWT memiliki dunia yang banyak. Jangan sampai karena ingin mendapatkan dunia kemudian kita menghalalkan segala cara. Kemudian Allah ingatkan, kadzalika kuntum min qabl. Demikian juga kalian dulunya tidak beriman. Allah mengingatkan para sahabat, dulu kalian juga belum beriman. Ketika awal-awal dakwah Nabi SAW, kalian belum beriman. Kemudian Allah SWT memberikan hidayah. Ini menunjukkan bahwasanya hendaknya berhati-hati. Karena juga kalau kita lihat sejarah bahwasanya ada orang-orang yang mereka menyembunyikan imannya. Dan itu memang terjadi. Ketika perang Badar, ada orang-orang yang mereka muslim ikut dengan pasukan kaum musyrik karena terpaksa, sedangkan mereka beriman, sedangkan mereka masih berada di Mekah. Maka ini Allah SWT mengingatkan, kalian dulu juga tidak beriman, atau mungkin ada yang baru masuk Islam, maka orang ini juga baru masuk Islam. Allah SWT berikan hidayah, sebagaimana kita juga sebelumnya tidak mendapatkan hidayah. Maka hendaknya juga kita memperhatikan, mungkin saudara kita yang baru mengenal sunnah, maka hendaknya kita tabayyun,
tidak menghukumi secara langsung, karena kita juga dulunya belum mengenal. Kemudian Allah berikan hidayah, maka hendaknya tabayun, cross check, dan tidak tergesa-gesa menghukumi seorang. Allah mengingatkan, mengulang, fatabayyanu, maka cross check, hati-hati. Tentunya ini dalam segala hal, terutama yang berkaitan dengan sama muslim, baik itu berkaitan dengan darah, hartanya, ataupun kehormatan dirinya. Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Allah SWT mengetahui apa yang kalian lakukan. Ini merupakan sebuah warning, peringatan dari Allah SWT, bahwasanya Allah SWT mengetahui apa yang kita lakukan, apa yang kita sembunyikan dalam diri kita, maka Allah SWT mengetahuinya. Kemudian ayat selanjutnya Allah SWT menyebutkan, ayat yang ke-95, Allah SWT mengatakan, la yastawil qa'iduna minal mu'minin ghairu lidh-dharari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'ala al-qa'idina darajatan wa kullu wa'adallahu al-husna wa faddalallahu al-mujahidina 'ala al-qa'idina ajran 'azima darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah wa kana Allahu ghafuran rahim. Allah SWT mengatakan tidak sama orang-orang yang mereka duduk saja atau tidak ikut dari kaum mukminin, tidak sama orang-orang yang tidak ikut berjihad, yang mereka tidak punya uzur, dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah SWT dengan hartanya dan jiwanya. Allah SWT memberikan keutamaan orang-orang yang berjihad dengan hartanya dan dirinya terhadap orang-orang yang hanya duduk atau tidak ikut dalam berjihad. Allah memberikan keutamaan kepada mereka derajat. Dan keduanya, semuanya, seluruh orang mukmin tentunya diberikan oleh Allah SWT, dijanjikan oleh Allah SWT kebaikan. Dan Allah SWT lebih mengutamakan atau meninggikan derajat orang yang berjihad terhadap orang yang tidak ikut dengan pahala yang besar, yaitu derajat-derajat yang Allah berikan, dan juga keampunan dan juga rahmat kasih sayang Allah SWT. Dan Allah SWT Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini disebutkan oleh Imam Bukhari bahwasanya ketika turun ayat ini, yaitu la yastawil qa'iduna minal mu'minin, tidak sama orang yang duduknya tidak ikut berjihad dengan orang yang berjihad. Datang kepada Nabi SAW ketika itu Abdullah bin Ummi Maktum, yang beliau adalah seorang yang buta. Kemudian mengatakan, saya ini buta wahai Rasul. Kemudian turun tambahan ayat, tambahan kata. Jadi awal turunnya la yastawil qa'iduna minal mu'minin wal mujahidun. Tidak ada kata ghairu ulil dharar. Yang artinya tidak sama orang yang tidak ikut berjihad dengan orang yang berjihad. Jadi ayatnya pertama kali turun begitu. Tidak sama orang yang tidak ikut dengan orang yang ikut berjihad. Datang Abdullah bin Ummi Maktum, kemudian beliau mengadu kepada Nabi SAW, saya ini ingin berjihad tapi saya ada udzur, saya buta, saya tidak bisa ikut. Maka Allah SWT menurunkan ayat ini, ghairu ulil dharar, itu yang tidak memiliki udzur. Maksudnya adalah bahwasanya tidak sama orang-orang yang mereka duduk-duduk saja tidak mau ikut berjihad, sedangkan mereka tidak punya udzur. Mereka tidak sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah SWT dengan harta dan jiwanya. Ini menunjukkan bahwasanya
Kalau seorang memiliki udzur, dalam suatu amalan yang termasuk dalam hal ini adalah jihad, maka mereka tetap mendapatkan pahala sebagaimana Nabi SAW menyebutkan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas. Rasulullah SAW mengatakan, "Inna bil Madinati aqwaman masirtum min masirin wala qata'tum min wadin illa wa hum ma'akum fihi." Qalu wa hum bil Madinati ya Rasulullah? Qala na'am. Habasahumul udhur. Kata Nabi SAW, sungguhnya di Madinah, ini Nabi sampaikan ketika Nabi keluar dari Madinah berjihad. Kemudian Nabi katakan, sungguhnya di Madinah itu ada sebagian kaum atau suatu kaum yang tidaklah kalian melewati suatu jalan, dan juga tidaklah kalian melewati sebuah lembah kecuali mereka dan kalian itu sama dalam hal pahala. Kemudian sahabat mengatakan, mereka ada di Madinah wahai Rasul. Iya, mereka di Madinah, sedangkan kita keluar. Dan Nabi, iya, habasahumul udhur, yang menahan mereka untuk tidak bisa keluar bersama kita yaitu udhur. Itu orang-orang yang mereka punya udhur seperti buta, pincang, yang mereka tidak mungkin untuk berjihad di jalan Allah SWT. Maka ketika mereka punya udhur, kemudian mereka berniat. Ini pentingnya niat. Mereka sebenarnya ingin berjihad tapi ada udhur, artinya sudah ada niat, azam, tekad dalam diri mereka untuk berjihad di jalan Allah SWT, tapi kondisi yang tidak memungkinkan. Maka mereka sama, kata Nabi, yaitu mendapatkan pahala dengan orang yang keluar berjihad di jalan Allah SWT. Sedangkan ayat ini berbicara adalah orang-orang yang tidak memiliki niat sama sekali, tidak punya udhur, tapi tidak ikut berjihad. Kata Allah, tidak sama orang yang dia tidak ikut berjihad dengan orang yang berjihad di jalan Allah SWT dengan hartanya dan dirinya. Allah SWT memberikan keutamaan karunia kepada orang-orang yang berjihad dengan hartanya dan diri mereka atas orang-orang yang tidak ikut dengan derajat keutamaan. Allah SWT dalam kalimat pertama menyebutkan secara umum bahwasanya sebagian orang mukmin yang tidak mau berjihad, sebagian lagi ikut berjihad. Maka Allah memberikan keutamaan derajat kepada orang yang mau berjihad di jalan Allah SWT. Darajat, suatu derajat di sisi Allah SWT. Kemudian Allah SWT menyebutkan secara umum selanjutnya, wa kullu wa'adallahu al-husna. Walaupun dua-duanya, yaitu orang mukmin, dia tetap mukmin. Walau bagaimanapun dia mukmin, tapi tidak berjihad. Dengan orang yang berjihad, dua-duanya memang tetap dalam kebaikan karena dia mukmin. Tapi kata Allah SWT mengingatkan kembali, Allah SWT mengutamakan, meninggikan derajat orang-orang yang berjihad di jalan Allah SWT dengan ganjaran yang sangat besar. Ayat ini menunjukkan keutamaan berjihad di jalan Allah SWT. Dan ayat ini juga menunjukkan bahwasanya hukum asal dari jihad adalah fardu kifayah. Hukum asal dari berjihad adalah fardu kifayah, kecuali sebutkan para ulama menjadi fardu ain jihad ketika seorang imam atau pemimpin menyuruh seluruh kaum muslimin untuk keluar untuk berjihad di jalan Allah SWT. Atau yang kedua, ketika musuh sudah berada di hadapan mata atau sudah masuk ke dalam daerah kita, maka fardu ain bagi penduduk negeri tersebut atau kampung tersebut atau daerah tersebut. Kemudian ayat ini menunjukkan kepada kita
bahwasanya Allah SWT mengutamakan, memberikan ganjaran yang sangat besar kepada orang-orang yang berjihad di jalan Allah SWT dengan ganjaran yang besar. Allah katakan darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah. Darajat ini jamak, tadi Allah SWT sebutkan dengan mufrad, ya, artinya Allah meninggikan orang yang berjihad di jalan Allah SWT dengan harta dan jiwanya terhadap orang yang tidak ikut jihad 1 derajat. Kemudian Allah jelaskan dalam ayat selanjutnya darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah. Derajat yang banyak, derajat banyak. Allah SWT memberikan derajat kepada orang-orang yang berjihad di jalan Allah SWT. Tidak hanya 1 derajat, tapi derajat yang banyak. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW mengatakan, Inna fil jannati mi'ata darajatin a'adaha Allahu lil mujahidin fi sabilihi. Ma baina kulli darajataini kama baina samai wal ardh. Nabi SAW mengatakan sungguhnya di dalam surga itu ada 100 tingkatan, 100 derajat. Di surga ada 100 tingkatan, 100 derajat. Ini hadis dari Nabi SAW. Maksudnya di surga ada 100 derajat tingkatan yang Allah persiapkan bagi orang-orang yang berjihad di jalannya. Jarak antara 1 derajat dengan yang derajat berikutnya seperti langit dan bumi. Ya, Allah berarti kita bisa bayangkan betapa luasnya surga. Ada 100 derajat, 1 derajat satu dengan yang kedua jaraknya seperti langit dan bumi. Maka Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang lain bahwasanya di surga ada ghuraf, yaitu kalau dikatakan ghuraf itu adalah kamar, tapi bukan berarti kamar seperti kita. Yang jarak antara kamar yang satu dengan yang lainnya seperti kita memandang bulan di ufuk sana, di langit sana. Itu jaraknya. Kita bisa bayangkan bagaimana luasnya surga. Tidak bisa dibayangkan antara jarak antara kamar di surga seperti kita melihat bintang di langit. Bagaimana luasnya surga Allah SWT. Maka Allah SWT, Nabi SAW mengatakan dalam ayat ini, dalam hadis ini, di surga ada 100 derajat. Ya, ada 100 derajat yang Allah persiapkan bagi orang-orang yang berjihad di jalannya. Maka ini keutamaan orang berjihad di jalan Allah SWT, dan juga keutamaan bagi orang-orang yang hendaknya berjihad di jalan Allah SWT dan berniat untuk berjihad di jalan Allah SWT. Hendaknya kita juga berniat untuk berjihad di jalan Allah SWT. Karena Nabi SAW mengatakan, Man lam yawzu wa lam yuhaddith nafsahu bil ghazwi mata ala syu'abin min syu'abin nifaq. Mata ala syu'batin min syu'abin nifaq. Kata Nabi SAW, siapa yang tidak pernah berjihad dan tidak pernah meniatkan dirinya untuk berjihad di jalan Allah, maka dia meninggal dalam salah satu cabang dari cabang kemunafikan. Maka seorang muslim, seorang mukmin hendaknya dia meniatkan dirinya berjihad di jalan Allah SWT. Berjihad dalam ayat maksud yaitu jihad berperang melawan orang kafir. Kata Nabi, siapa yang tidak pernah ikut berjihad atau tidak pernah meniatkan dalam dirinya untuk berjihad, maka mesti kita meniatkan diri kita untuk berjihad di jalan Allah. Kata Nabi, kalau tidak dia niatkan, dia meninggal dalam keadaan di salah satu cabang dari cabang kemunafikan. Maka berjuang di jalan Allah SWT meninggikan kalimat Allah SWT. Dan perlu kita ketahui dalam ayat dalam Al-Quran selalu Allah SWT menyebutkan fi sabilillah, berjihad di jalan Allah.
Dan itulah yang maksud dengan jihad yang sebenarnya, di mana kita berjihad dengan tujuan li'i'la'i kalimatillah. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, "Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fa huwa fi sabilillah." Siapa saja yang dia berjihad dengan tujuan agar kalimat Allah, agar agama Allah itu menjadi tinggi, maka dia itulah yang disebut dengan berjihad di jalan Allah yang sebenarnya. Bukan dengan tujuan yang lain, tujuan dunia, mendapatkan harta rampasan perang misalnya, atau mendapatkan, atau dikatakan sebagai orang yang pemberani, pahlawan dan sebagainya, tidak. Tapi benar-benar tujuan berjihad untuk meninggikan kalimat Allah, untuk meninggikan agar Islam ini menjadi agama yang tinggi. Allah SWT mengatakan, "Wa qatilu hatta la takuna fitnah wa yakuna lil." Perangi mereka orang kafir musyrik sampai tidak ada fitnah, yaitu kesyirikan di muka bumi, dan agama Allah menjadi tinggi. Maka ini tujuan seorang berjihad di jalan Allah SWT, dan ini yang dimaksud dengan berjihad. Dan Nabi SAW menyebutkan tentang keutamaan berjihad juga dalam hadis yang lain. Nabi mengatakan bahwasanya di antara keutamaan yang Allah berikan kepada orang berjihad, bahwasanya ketika seorang berjihad di jalan Allah SWT, maka ketika dia meninggal di medan tempur atau mendapatkan syahid, maka itu adalah sebuah keutamaan. Maka kata Nabi, awal tetesan pertama darah yang mengucur, yang jatuh ke bumi, dengan itu Allah SWT ampuni dosanya. Kemudian juga berjihad di jalan Allah SWT juga salah satu yang akan menjaga seorang dari fitnah kubur. Dan banyak keutamaan orang-orang yang berjihad di jalan Allah SWT, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis. Maka Allah SWT dalam ayat ini memberikan kepada kita motivasi agar kita berjihad di jalan Allah SWT dengan harta dan diri. Berjihad di jalan Allah SWT dalam artian tentunya secara umum. Tentunya yang paling tertinggi adalah berjihad melawan orang-orang kafir. Kemudian juga berjihad untuk mendakwahkan Islam. Dan Imam Al-Qayyim sebenarnya sudah menjelaskan yang menyebutkan tingkatan jihad. Jihad mulai dari yang terendah, jihad melawan hawa nafsu, kemudian dibagi oleh beliau, kemudian jihad melawan orang-orang munafik, jihad melawan orang-orang pelaku bid'ah, kemudian jihad yang tertinggi melawan orang-orang musyrik atau kafir. Dan dalam ayat ini disebutkan jihad dengan harta dan jiwa. Didahulukan harta kemudian jiwa. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya seorang sulit bagi dia, tidak mungkin bagaimana dia bisa berjihad mengorbankan jiwanya, nyawanya, sebelum dia mengorbankan hartanya. Kalau dia sudah terbiasa untuk mengorbankan hartanya di jalan Allah, maka ini adalah langkah untuk mengorbankan jiwanya untuk di jalan Allah. Maka ini bisa kita lihat ya, bagaimana Allah SWT menjelaskan kepada kita dan menyebutkan dalam banyak ayat, yaitu berjihad di jalan Allah dengan harta kemudian jiwa. Dan berjihad sekali lagi dalam artian yang seluas-luasnya, yaitu menegakkan agama Allah. Dan menegakkan agama Allah tidak hanya dengan memerangi, tapi juga dengan mendakwahkan Islam, menyebarkan ilmu. Itu juga termasuk berjihad ya, di jalan Allah SWT. Baik itu dengan harta kita, mengorbankan harta untuk Islam, dan juga mengorbankan yang paling berharga dalam hidup kita, yaitu nyawa kita sendiri untuk agama yang mulia. Bapak dan Ibu
muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan kita pada malam hari ini tentang ayat yang berkaitan dengan jihad dari surah An-Nisa. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya dan jiwanya dan berazam untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.